Udah, Pat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam acara diskusi panel secara virtual yang mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu literasi digital. Untuk itu, perkenankanlah saya, Fatih Rahmawati, selaku moderator, untuk memandu jalannya diskusi panel ini. Adapun susunan acara pada diskusi panel ini, yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi dari masing-masing panelis, yang ketiga, sesi tanya-jawab dan kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Untuk memulai diskusi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki sesi yang kedua adalah pemaparan materi dari masing-masing panelis. Adapun keempat panelis dalam diskusi ini, panelis pertama, Indah Nur Yulianingsih, panelis kedua, Reika Kirana, panelis ketiga, Reynal Hoirunisa Deva, dan panelis keempat, Immanuel Tito Pascal Karnain. Untuk panelis pertama, kepada Mbak Indah kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Fatih selaku moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan manfaat literasi digital. Yang share screen. Pengertian dan manfaat literasi digital. Pengertian literasi digital yang pertama menurut Paul Christer dalam buku Digital Literacy 1997. Pengertian digital yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Kemudian menurut Bowden 2001, literasi digital berasal dari literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, sedangkan literasi informasi berkembang atau menyebar luas pada dekade 1990-an, manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjenjang. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden, pada intinya, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis, mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Kemudian menurut Grounded Learning Outcome 3, literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini artinya kita dapat mengetahui tentang berbagai teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Slide selanjutnya, Mbak Deva. Kemudian menurut Martin 2008 dalam Selam Muhammad Yari Hadid, literasi digital memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja lebih efektif, dan peningkatan produktivitas seseorang, terutama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dan tingkat kemampuan yang sama. Kemudian menurut Common Sense Media 2009, literasi digital mencakup tiga yaitu
Kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitasnya, juga bagaimana membuat, meneliti, dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Kemudian, manfaat literasi digital, yaitu menghemat waktu. Bagi mahasiswa atau pelajar akan dapat dengan cepat menemukan suatu materi beserta sumbernya dengan cepat dan akurat. Jadi, ketika kita menginginkan suatu referensi dengan penggunaan internet akan lebih optimal ketimbang kita mencari di dalam suatu buku. Kemudian, dalam hal layanan online juga dapat menghemat waktu karena tidak akan ada proses antrian yang membuang-buang waktu. Maka dengan hal ini penggunaan waktu jadi lebih optimal. Yang kedua, belajar menjadi lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya ketika mahasiswa atau pelajar mencari definisi atau istilah-istilah kata-kata penting akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium daripada mencari dengan referensi berbentuk cetak. Kemudian menghemat uang. Banyak aplikasi jual beli yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan pelajar untuk membeli keperluan-keperluan atau sarana prasarana dalam aspek pembelajaran. Kemudian yang keempat, membuat lebih aman. Banyaknya sumber informasi yang tersedia di internet dapat menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Slide selanjutnya, yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Adanya aplikasi-aplikasi terpercaya akan membuat seseorang selalu memperoleh informasi baru. Contohnya, sekarang saja banyak ditemukan sumber-sumber berita online yang dapat dipercaya, misalnya di detik.com, kompas.com, atau liputan6.com, dan sebagainya. Yang keenam, selalu terhubung. Dengan menggunakan beberapa aplikasi digital yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang untuk selalu terhubung. Dalam hal ini, yang bersifat dalam hal-hal yang bersifat penting, mendesak, ini akan memberikan manfaat sendiri. Kemudian yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Jika individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Menurut Ida Fajar Priyanto 2013, mengatakan secara umum bahwa informasi dapat dipandang bernilai ketika informasi tersebut mempengaruhi penerima dalam membuat keputusan untuk bertindak. Kemudian, memudahkan dalam mencari pekerjaan. Literasi digital dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, misalnya penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Jadi, ketika mereka mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung pekerjaan, akan mendapatkan peluang yang lebih besar dalam mencari sebuah pekerjaan. Kemudian, dapat membuat lebih bahagia. Karena di internet banyak sekali konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Nah, dengan literasi digital juga dapat membuat kita menjadi terhibur, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi bacaan seperti komik atau novel-novel online. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi dunia.
Banyaknya tulisan-tulisan di internet yang dapat mempengaruhi pembacanya. Yaitu yang pertama, menyebarluaskan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika sosial. Dalam lingkup yang lebih makro, sumbangsi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet merupakan bentuk manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik di masa mendatang. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah atas paparan materinya. Dari pemaparan Mbak Indah tadi, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh dari adanya literasi digital ini. Untuk selanjutnya, kepada panelis kedua, Mbak Reika, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tantangan dan urgensitas literasi digital. Tantangan dunia pendidikan kini semakin berat dengan datang dan berkembangnya teknologi yang semakin besar. Seluruh peserta didik adalah generasi milenial yang mempunyai gaya hidup, perilaku, dan wawasan, serta cita-cita yang berbeda dengan generasi pendidik yang hampir semuanya kelahiran abad silam. Ini adalah tantangan yang sangat besar karena perbedaan paradigma antara generasi pendidik, guru, dan dosen dengan para peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kehadiran teknologi baru, yaitu 4G dan 5G, yang harus ditanamkan ke bank seluruh peserta didik agar menjadi manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan untuk kehidupannya. Hal ini penting, mengingat para pakar banyak yang meyakini akan muncul puluhan jenis pekerjaan yang segera hilang digantikan oleh teknologi baru atau lapangan pekerjaan yang biasanya padat karya. Tidak lagi memerlukan karyawan dalam jumlah besar karena berbagai bentuk efisiensi akibat kehadiran teknologi baru. Bahkan, menurut beberapa pakar meyakini bahwa 10-15 tahun ke depan, universitas di Amerika akan hilang paling tidak setengah dari jumlah yang ada, karena munculnya inovasi seperti MOOC atau Massive Online Open Course. Slide selanjutnya. Menyadari hal itu, maka segenap institusi pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi harus berubah. Jika mengandalkan cara bekerja lama atau BAU, business as usual, pasti akan tersisih dan dampaknya peserta didik tidak akan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dunia pendidikan harus berbenah mempersiapkan mental dan keahlian peserta didik dari segala aspek kehidupan, seperti tuntutan era milenial. Setidaknya, terdapat 4 poin yang harus menjadi acuan dalam pendidikan, seperti dilansir dan banyak disitasi dari Engage 21 Century Skill. Yang pertama, generasi milenial harus dipersiapkan dan dibimbing agar mempunyai kemampuan atau paling tidak harus paham literasi digital atau digital age literacy. Artinya, peserta didik harus dipersiapkan, dikenalkan sampai paham dengan teknologi digital sehingga mereka benar-benar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelebihan dan kelemahan teknologi ini. Tanpa literasi yang baik, peserta didik akan ketinggalan dalam memanfaatkan Buktinya, banyak generasi milenial yang menemukan startup yang sangat berguna, tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk masyarakat luas. Untuk itu, peserta didik harus dibimbing ke arah kesadaran bahwa menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital adalah mutlak baginya. Yang ketiga, setiap peserta didik harus didorong untuk move on dari belajar dengan pola lama, atau hanya sebatas bangku sekolah dan bangku kuliah dalam mencari ilmu ke arah sikap dan perilaku yang
selalu berpikir out of the box agar mempunyai produktivitas yang tinggi atau high productivity. Kemudian yang keempat, peserta didik harus dipersiapkan, dilatih, dan dibimbing untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang komunikasi tingkat tinggi atau high communication. Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan sukses tidaknya dalam menjalani kehidupan di era digital, termasuk pelayanan kepada masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Slide selanjutnya. Literasi digital menjadi istilah yang begitu populer di masyarakat akhir-akhir ini. Konsep ini diyakini sebagai salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai persoalan di ranah cyber yang meresahkan masyarakat. Secara sederhana, literasi digital dimaknai sebagai kecakupan yang dimiliki oleh seseorang dalam menerima dan mengelola informasi secara cerdas, bijak, dan taat hukum melalui penggunaan perangkat informasi dan komunikasi. Secara singkat, literasi digital mensyaratkan kecakapan di bidang sosial dan psikologis. Di samping itu, tentu saja penguasaan kompetensi yang bersifat teknis. Meskipun diyakini sebagai sebuah solusi jitu dalam mengatasi permasalahan, literasi digital di Indonesia masih sangat lemah, baik secara konsep maupun implementasi. Kondisi ini disebabkan karena pihak-pihak yang menginisiasi konsep ini sebagai solusi sebelum benar-benar memahami landasan filosofis yang menjadi batu pijak bagi penerapan literasi digital itu sendiri. Tanpa landasan filosofis yang jelas, eksekusi konsep ini tidak akan berjalan mulus dan masif. Alih-alih dikonversi oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan publik yang memiliki payung hukum, pelaksanaan di level masyarakat, madani masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak kompak. Literasi digital memiliki signifikansi terhadap ketahanan nasional. Tanpa literasi digital yang mumpuni, kondisi banjir informasi di ranah cyber yang dialami oleh sebuah negara berpotensi besar menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap stabilitas nasional. Terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa aktivitas hoaks, ujaran kebencian, serta berita palsu selalu muncul berbarengan dengan isu-isu politik, seperti pemilihan umum. Di Indonesia sendiri, perhelatan Pilpres 2014 dan 2019, serta beberapa pilkada dalam rentang 2 tahun terakhir sangat kental diwarnai oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Meski baru booming, akhir-akhir ini, literasi digital sebagai konsep dan gerakan sudah bergeliat sejak lama. Pelakunya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan urgensi literasi digital untuk mengedukasi masyarakat awam dalam menerima informasi di ranah cyber. Hanya saja, resultansi dari pergerakan yang dilakukan oleh kelompok ini belum dikatakan maksimal. Penyebabnya antara lain implementasi yang masih berjalan sendiri-sendiri, sebaran kegiatan yang menitik beratkan di suatu wilayah. Namun, need eksistensi di wilayah lainnya, format kegiatan yang masih bersifat jangka pendek, serta ketiadaan basis data yang menjadi pedoman pelaksanaan bersama. Bowden 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakhir pada literasi komputer dan literasi informasi. Dalam pengertian yang lebih kompleks, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Selain kemampuan dalam hal membaca dan menulis, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual, yaitu dalam bentuk video ataupun gambar. Baik, slide selanjutnya. Di tengah wabah virus corona yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, harus kita jadikan landasan dan pijakan awal untuk menerapkan literasi digital secara komprehensif. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik dalam memanfaatkan teknologi, mengasah kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan media digital, dan memastikan informasi yang diberikan kepada peserta didik adalah benar.
Jangan sampai literasi digital ini dalam dunia pendidikan hanya sekedar memenuhi tuntutan kewajiban belajar dari rumah. Setelah wabah berakhir, maka berakhir pula model pembelajaran digital ini. Sungguh sangat mengerikan dan menyedihkan jikalau hal itu terjadi. Literasi digital dalam dunia pendidikan adalah keniscayaan. Saat ini, tidak sedikit startup yang menawarkan dan memfasilitasi berbagai macam metode belajar dengan menggunakan teknologi. Masing-masing menawarkan keunggulan dan metode pembelajaran masing-masing yang sesuai kebutuhan dasar. Selain itu, buku-buku digital juga banyak tersedia di mesin pencarian digital. Pembelajaran tatap muka saat ini tidak terhalang oleh ruang dan waktu, sebab tetap dapat dilakukan dari jarak jauh. Era digital membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh era digital di bidang pendidikan ini, tentu era memberikan tantangan yang cukup besar, terutama dalam penguatan karakter peserta didik. Orang tua dan guru perlu usaha yang lebih keras untuk mampu memberikan literasi digital agar peserta didik tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini anak-anak dalam kesehariannya tidak lepas dari internet. Baik, slide selanjutnya. Pendidikan bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Proses pendidikan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga pendidikan tidak menjadi barang kuno dan antik. Tradisi keindonesiaan tentu harus terus dirawat dalam dunia pendidikan, di mana sopan santun, tata krama, akhlakul karimah ditinggikan. Namun, pendidikan juga harus mampu merespon modernisasi, sebab peserta didik harus dipersiapkan untuk dapat berkembang sesuai dengan perkembangan di zamannya. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dunia maya saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Oleh karena itu, jadilah literator digital yang dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan komunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk, termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan, termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Reika atas pemaparan materinya. Dari pemaparan Mbak Reika tadi kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan literasi digital ini. Untuk selanjutnya, kepada panelis ketiga, Mbak Deva, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip dasar dan elemen esensial pengembangan literasi digital.
Prinsip dasar pengembangan literasi digital. Menurut UNESCO, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, komunikasi. Misalnya dalam literasi TIK yang merujuk pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan publik berbasis digital. TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang, yaitu yang pertama ada literasi teknologi dan yang kedua ada literasi informasi. Literasi teknologi sebelumnya dikenal dengan sebutan computer literacy, merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital, termasuk di dalamnya penggunaan dan kemampuan teknis. Yang kedua adalah kemampuan literasi informasi. Literasi ini memfokuskan pada satu aspek pengetahuan, seperti kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengelola, menggunakan informasi digital secara optimal. Selanjutnya adalah konsep literasi digital. Sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama ada pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman, serta yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit. Yang kedua adalah saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini, dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Prinsip yang ketiga adalah faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan. Tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang keempat adalah kurasi. Kurasi adalah kemampuan untuk menilai sebuah informasi dan menyimpannya agar dapat diakses kembali. Berbicara tentang menyimpan informasi, sepertinya penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar tidak mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Dalam literasi digital terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek, yaitu yang pertama adalah pendekatan konseptual dan operasional. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional. Sedangkan pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri yang tidak dapat diabaikan.
Pengembangan literasi digital menurut Meyers and Fowler 2006. Pengembangan literasi menurut Meyers dan Fowler 2006 bersifat berjenjang. Terdapat 3 tingkatan pada literasi digital. Yang pertama adalah kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Yang kedua adalah penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Yang ketiga adalah transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Elemen literasi menurut Steve Weller 2012. Menurut Steve Weller tahun 2012, terdapat elemen literasi digital, yaitu yang pertama adalah social networking. Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada di dalam social networking atau kehidupan sosial online. Melalui social networking, kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah transliterasi. Transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagi, hingga mengkomunikasikan melalui media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Elemen yang ketiga yaitu ada maintaining privacy, atau melindungi atau menjaga urusan pribadi di dalam dunia online. Memahami segala jenis cybercrime, seperti pencurian online, lewat kartu kredit atau carding, mengenal ciri-ciri situs palsu atau phishing, dan penipuan via email, dan lain sebagainya. Elemen yang keempat adalah creating content. Creating content atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya di Powtoon, Prezi, blog, forum, dan wikis. Selain itu, untuk mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Elemen yang kelima adalah organizing dan sharing content. Organizing dan sharing content adalah menata dan berbagi konten informasi secara lebih mudah. Contohnya adalah dengan Dropbox dan Google Drive. Elemen yang keenam adalah resync atau repurposing content. Adalah mampu mengetahui bagaimana sebuah konten atau membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita akan memperbarui isi informasi tersebut dan kita sebarkan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan memperbarui dengan orang lain untuk melengkapi informasi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah filtering and selecting content. Filtering and selecting content. Memiliki kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan filtering dan selecting, kita semakin mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan informasi tersebut memiliki dampak positif untuk kita. Yang terakhir adalah self-broadcasting. Self-broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum, atau wikis. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Masyarakat dapat menyalurkan idenya secara demokratis dalam bentuk digital. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Deva atas pemaparan materinya mengenai prinsip dasar dan elemen esensial dalam pengembangan literasi digital. Untuk selanjutnya, kepada panelis keempat, kepada Mas Immanuel Tito kami persilahkan untuk menyampaikan materinya.
Terima kasih Mbak Fatih selaku moderator. Di sini saya Immanuel Tito Pascal Karnain akan menjelaskan mengenai peran dan contoh literasi digital dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan formal seperti di sekolah, kemampuan literasi digital dapat dilatih dalam beberapa mata pelajaran. Dalam pelajaran bahasa misalnya, siswa diminta untuk menguasai kemampuan membaca, menulis, ataupun menyimak. Hal ini bila diterapkan dalam penggunaan media, maka sudah hampir memenuhi kemampuan literasi digital. Siswa dapat mencari dan menciptakan informasi di media digital melalui internet, komputer, handphone, dan sebagainya. Dalam pendidikan formal, siswa tentunya diberitahu mengenai situs-situs yang bermanfaat serta cara menggunakannya. Selain itu, juga diberikan pemahaman mengenai hak kepemilikan dalam media, sehingga siswa nantinya dapat menggunakan informasi dari media digital secara bertanggung jawab. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan tentunya akan dibahas mengenai apa yang menjadi peraturan atau undang-undang dalam berpendapat, sehingga siswa dapat menyampaikan pendapatnya tanpa terjerat pasal-pasal tertentu. Pada intinya, semua yang diajarkan dalam pendidikan sekolah saling berhubungan dan berguna dalam membangun kemampuan literasi digital. Selanjutnya, peran literasi digital dalam dunia pendidikan. Peran yang pertama adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian, peran yang kedua, memperkaya wawasan digital pelajar. Yang ketiga, mendorong peserta didik mencari informasi melalui berbagai referensi. Kemudian yang keempat, peserta didik lebih terampil dalam mencari sumber referensi. Yang kelima, peserta didik mampu menyaring informasi. Kemudian, contoh literasi digital dalam dunia pendidikan. Banyak media online dalam menunjang aktivitas pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, Google Form, Cloud, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kompetensi literasi digital berperan dalam kemampuan mengakses berbagai sumber pembelajaran yang berkualitas. Namun, pada pelaksanaannya menurut saya masih kurang efektif karena masih banyak siswa yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti belum mempunyai laptop, komputer, dan sebagainya. Dan juga belum semua daerah mendukung jaringan 4G maupun 3G. Sekolah terus memperbarui kurikulum mereka dengan literasi digital untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi, seperti halnya memfasilitasi komputer di dalam kelas, penggunaan perangkat lunak, pendidikan untuk mengajar kurikulum dan materi kursus yang dibuat tersedia untuk siswa secara online. Pada kenyataannya, literasi yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah masih sebatas pada literasi pembiasaan, yaitu literasi baca buku non-pelajaran sebelum pelajaran dimulai, sedangkan indikator-indikator tahap pengembangan dan pembelajaran belum dilaksanakan. Program literasi sekolah harus dimatangkan oleh semua sekolah dengan mengembangkan berbagai strategi membaca. Misalnya dengan memahami isi teks bacaan dalam semua mata pelajaran, di mana peserta didik menggunakan lingkungan fisik sosial, afektif, dan akademik, disertai beragam bacaan, baik berupa cetak, visual, auditori, dan digital, yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran. Untuk itu, dengan semakin matangnya pelaksanaan literasi dasar yang
yang dikembangkan oleh sekolah, maka sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan mampu menjawab tantangan pada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan literasi di sekolah seperti pada musibah virus COVID-19 ini. Agar pembelajaran siswa dengan guru tidak terputus, maka dapat dilakukan dengan memanfaatkan digital sebagai sarana untuk terus memacu gerakan literasi yang berbentuk literasi digital yang merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga literasi digital sangat berperan dalam dunia pendidikan saat ini. Negara bahkan maupun dunia hampir seluruhnya tidak dapat saling bertemu langsung terutama dalam rangka kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan maupun kebudayaan dan lain-lain. Dan cuma hanya dapat dijawab dengan tantangan teknologi digital. Terima kasih, Mbak Fatih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Tito atas penyampaian materinya mengenai peran literasi digital dalam dunia pendidikan. Baik, keempat panelis telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik mengenai literasi digital ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami memberi kesempatan kepada para panelis yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Mbak Fatih, saya Immanuel Tito Pascal Karnain ingin bertanya Baik, mengenai... Mas Tito, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya untuk artikel yang dibuat oleh Mbak Indah Yulia. Baik, silakan Mas Tito. Baik, Mbak Indah. Jadi dalam PPT tersebut disebutkan bahwa manfaat literasi dapat membuat kita merasa aman. Lalu, bagaimana contoh yang menggambarkan relevansi antara literasi yang dapat membuat pembaca merasa lebih aman? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tito. Kepada Mbak Indah, apakah pertanyaan dari Mas Tito akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Baik, saya ikut moderator saja, mau ditampung atau langsung jawab. Baik Mbak Indah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami tampung terlebih dahulu. Nanti kami memberi kesempatan kepada para panelis untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Untuk selanjutnya kepada para panelis lainnya yang ingin bertanya. Ingin bertanya. Baik Mbak Indah, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Mbak Reika Kirana. Baik, silakan Mbak Indah. Dari penjelasan di atas itu kan menjelaskan tentang urgensi. Nah, dari penjelasan urgensi literasi digital yang Anda jelaskan, bagaimana langkah untuk mengoptimalkan konsep literasi digital terhadap masyarakat dalam pendidikan? Baik, terima kasih Mbak Indah untuk pertanyaannya. Bagi para panelis lainnya yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, Mbak Reika, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Baik, saya akan bertanya kepada Reynal Khairunisa Deva. Baik, Pertanyaannya, silakan Mbak Reika. apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat menjaga privasi sehingga penggunaan dapat merasa aman untuk beraktivitas di dunia digital seperti media online? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reika. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya. Baik, silakan kepada Mbak Deva. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Saya ingin bertanya kepada Mas Tito. Baik.
Pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran bahasa disebutkan bahwa siswa diminta untuk menguasai, menyimak, membaca, maupun menulis. Bagaimana jika salah satu dari kemampuan itu tidak ada dalam diri siswa tersebut? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Untuk keempat pertanyaan sudah kami tampung. Dari pertanyaan pertama, dari Mas Tito kepada Mbak Indah. Untuk pertanyaannya adalah, dalam PPT yang telah disebutkan Mbak Indah tadi, disebutkan bahwa manfaat literasi dapat membuat kita merasa aman. Lalu bagaimana contoh yang menggambarkan relevansi antara literasi yang dapat membuat pembaca merasa lebih aman? Baik, kepada Mbak Indah kami persilahkan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Mas Tito atas pertanyaannya, yaitu mengenai relevansi antara membaca atau literasi yang dapat membuat kita merasa lebih aman. Jadi sebagai contoh, misalnya ketika kita akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali atau kita datangi, maka dengan kita mencari informasi-informasi yang lebih banyak, itu akan membuat kita merasa aman. Jadi begitu kita sampai di tempat tujuan, kita telah mengetahui gambaran sedikit banyak tentang tempat tersebut. Nah, jadi relevansinya adalah semakin banyak informasi yang kita dapat mengenai tempat tujuan yang akan kita tuju, maka kita juga akan merasa lebih aman karena sedikit banyak kita telah mengetahui gambaran tempat tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Indah atas jawaban materinya, jawaban pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Indah yang ditujukan kepada Mbak Reika. Untuk pertanyaannya adalah, dari penjelasan urgensi literasi digital yang telah Mbak Reika jelaskan tadi, bagaimana langkah untuk mengoptimalkan konsep literasi digital terhadap masyarakat dalam hal pendidikan? Baik, apakah Mbak Reika sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah Yulia. Jadi, menurut saya, dalam mengoptimalkan literasi digital terhadap masyarakat, harus ada kebijakan yang tegas dari pemerintah. Pemerintah merupakan aktor kunci agar konsep ini bisa terselenggara dengan optimal. Literasi digital pada hakikatnya merupakan isu di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital seyogyanya dituangkan dalam bentuk dimasukkannya program literasi digital sebagai kurikulum pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan dasar dan menengah. Sejak dini, masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga ada metode saring dalam kognitif mereka ketika menerima informasi. Dimasukkannya literasi digital sebagai kurikulum bisa dalam bentuk mata pelajaran sendiri, bisa juga dipadukan dengan pendidikan karakter, sehingga nantinya masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar atau fakta dan mana informasi yang hanya hoaks saja. Mungkin itu pendapat dari saya, jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Reika untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Deva, dari Mbak Reika kepada Mbak Deva. Pertanyaannya adalah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat menjaga privasi sehingga pengguna itu dapat merasa aman untuk beraktivitas di dunia digital seperti media online? Baik, kepada Mbak Deva kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reika Kirana. Terima kasih Mbak Reika atas pertanyaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengguna media online itu dapat merasa aman
saat menggunakan media online itu yang pertama adalah menghindari postingan yang bersifat pribadi. Karena memposting sesuatu yang pribadi justru akan menimbulkan masalah. Contohnya seperti adanya stalker atau penguntit yang membahayakan diri dan orang terdekat dari pengguna tersebut. Yang kedua adalah memilih relasi. Mengetahui secara jelas dengan siapa berteman di media sosial. Hal itu akan menghindarkan dari adanya akun spam yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah setting privasi pengguna. Setting ini digunakan untuk menolak direct message dari akun yang tidak dikenal. Yang keempat adalah jangan memposting dengan berlebihan. Saat seseorang selalu aktif memposting kehidupan sehari-hari, maka bukan tidak mungkin orang tersebut akan menjadi sasaran orang yang tidak bertanggung jawab. Itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan Mbak Reika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Deva atas jawaban pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Mbak Deva yang ditujukan kepada Mas Tito. Pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran bahasa, disebutkan bahwa siswa diminta untuk menguasai, baik itu keterampilan menyimak, membaca, ataupun menulis. Bagaimana jika salah satu dari kemampuan atau keterampilan tersebut tidak dimiliki dalam diri siswa? Kepada Mas Tito, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Mbak Fatih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reynal Konisa. Solusinya adalah dengan melatihnya. Namun untuk keterampilan menyimak sendiri pasti sudah ada dalam diri siswa, karena keterampilan menyimak sendiri sudah ada saat masih bayi, saat kita masih bayi. Namun untuk kemampuan membaca dan menulis dapat dilatih. Untuk kemampuan membaca dapat dimulai dengan membaca cerita yang menarik. Kemudian untuk kemampuan menulis, ya. Terima kasih. Itu saja jawaban dari pertanyaan Mbak Reynal Korinisa Deva. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Tito. Baik, untuk semua pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat baik oleh masing-masing panelis. Dari pemaparan para panelis tadi dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai literasi digital ini. Sebelum diskusi panel ini kita tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi panel yang bertemakan literasi digital ini. Pelaksanaan literasi digital merupakan suatu usaha dan kegiatan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital ini. Literasi digital juga memiliki banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat membantu kegiatan manusia. Literasi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, dunia pendidikan harus segera berbenah agar peserta didiknya itu dapat mengikuti perubahan zaman. Kita harus berusaha agar dapat menjadi literatur digital yang dapat memproses berbagai informasi, memahami pesan, dan dapat berkomunikasi secara efektif. Dan juga dapat memahami kapan dan bagaimana teknologi harus kita gunakan agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum diskusi ini kita akhiri, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya memandu jalannya diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para panelis yang telah mengikuti diskusi ini dengan sangat baik. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.